Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Isra Mi'raj merupakan peristiwa penting bagi Nabi Muhammad SAW dan umat muslim di seluruh dunia. Kata Isra secara bahasa artinya perjalanan malam. Secara istilah dalam Islam, arti Isra adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah dan Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan arti Mi'raj secara bahasa kenaikan. Arti Mi'raj dalam Islam ialah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW meneruskan perjalanan dari Baitul Maqdis di Palestina untuk naik ke atas serta melalui 7 langit hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Peristiwa Isra Mi'raj dalam waktu kurang dari semalam, Nabi Muhammad SAW berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan menuju Sidratul Muntaha. Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Sidratul Muntaha dengan mengendarai burak. Burak adalah kuda berwarna putih dan bersayap. Dimanapun matanya memandang sebuah tempat, kakinya sudah di sana. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril. Ternyata di dalam Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan seluruh nabi-nabi yang telah berkumpul. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengimami seluruh nabi-nabi yang telah berkumpul dan melaksanakan sholat di Masjidil Aqsa. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW menjadi imam dari nabi-nabi, beliau dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit dengan mengendarai burak bersama malaikat Jibril. Malaikat Jibril berangkat bersama Nabi Muhammad SAW hingga sampai langit dunia. Beliau pun minta dibukakan. Sesampai di langit dunia, beliau ditanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Jibril." "Siapa yang bersamamu?" "Muhammad," jawab Jibril. "Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang." Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Beliau mengucapkan salam dan salamnya pun dibalas, "Selamat datang putra dan nabi yang soleh." Kemudian beliau naik lagi menuju langit kedua. Jibril pun minta dibukakan. Malaikat Jibril ditanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Jibril." "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." "Apakah diutus kepadanya?" "Ya," jawab Jibril. "Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang." Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di sana beliau bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Malaikat Jibril memperkenalkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini adalah Yahya dan Isa. Beliau pun mengucapkan salam kepadanya dan keduanya pun menjawab salam tersebut dan mengucapkan selamat datang saudara dan nabi yang soleh. Kemudian beliau naik lagi menuju langit ketiga. Jibril pun minta dibukakan seraya ditanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Muhammad." "Apakah diutus kepadanya?" "Iya," jawab Jibril. "Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang." Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di sana beliau bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Malaikat Jibril memperkenalkannya. "Ini adalah Yusuf." Beliau pun mengucapkan salam dan salamnya pun dibalas.
lalu berkata, "Selamat datang putra dan nabi yang soleh." Kemudian beliau naik lagi menuju langit keempat. Jibril pun minta dibukakan. Jibril ditanya, "Siapa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." "Apakah diutus kepadanya?" "Ya," jawab Jibril. "Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang." Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di sana beliau bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Malaikat Jibril memperkenalkannya. "Ini adalah Idris." Beliau pun mengucapkan salam, dan salamnya pun dibalas. Lalu berkata, "Selamat datang putra dan nabi yang soleh." Kemudian beliau naik lagi menuju langit kelima. Jibril pun minta dibukakan. Seraya ditanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Jibril." "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." "Apakah diutus kepadanya?" "Ya," jawab Jibril. "Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang." Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di sana beliau bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Jibril memperkenalkannya. "Ini adalah Harun alaihi salam." Beliau pun mengucapkan salam, dan salamnya pun dibalas. Lalu berkata, "Selamat datang putra dan nabi yang soleh." Kemudian beliau naik lagi menuju langit keenam. Malaikat Jibril pun minta dibukakan. Seraya ditanya, "Siapa ini?" Jibril menjawab, "Jibril." "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." "Apakah diutus kepadanya?" "Ya," jawab Jibril. "Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang." Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Jibril pun memperkenalkannya. "Ini adalah Nabi Musa alaihi salam." Beliau pun mengucapkan salam, dan salamnya pun dibalas. Lalu berkata, "Selamat datang putra dan nabi yang soleh." Ketika beliau meninggalkannya, Nabi Musa alaihi salam menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, "Apa yang menyebabkan kamu menangis?" Nabi Musa alaihi salam menjawab, "Aku menangis karena ada seorang anak yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku." Kemudian beliau naik lagi menuju langit ketujuh. Jibril pun minta dibukakan. Seraya ditanya, "Siapa ini?" Jibril pun menjawab, "Jibril." "Siapa yang bersamamu?" Jibril menjawab, "Muhammad." "Apakah diutus kepadanya?" "Ya," jawab Jibril. "Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang." Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Malaikat Jibril pun memperkenalkannya. Beliau mengucapkan salam, dan salamnya pun dibalas. Lalu berkata, "Selamat datang putra dan nabi yang soleh." Saat berada di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW ingin naik satu tingkatan langit lagi. Namun, Malaikat Jibril tidak bisa mengantarkannya lebih jauh lagi. Lalu, naiklah Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat di atas langit ketujuh, dan di dekatnya ada surga. Keindahan Sidratul Muntaha tidak bisa digambarkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW terkagum-kagum melihatnya. Ketika berada di Sidratul Muntaha, Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara kepada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengerjakan sholat. Pada awalnya,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Lalu Nabi Muhammad SAW turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu Nabi Musa alaihi salam di langit ke-6. Kemudian Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu? Lalu beliau menjawab, sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam menjawab, kembalilah dan minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh umatmu lemah dan tidak akan sanggup melakukannya. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keringanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengurangi waktu sholat menjadi 45 waktu dalam sehari semalam. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kemudian turun dan bertemu Nabi Musa alaihi salam untuk menceritakannya lagi. Nabi Musa alaihi salam menyarankan kepada beliau untuk memohon lagi pengurangan jumlah waktu sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengurangi waktu sholat, namun jumlahnya masih terbilang banyak. Alhasil, Nabi Muhammad SAW terus bolak-balik antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihi salam. Sesampai sudah 5 waktu sholat, Nabi Musa alaihi salam meminta Nabi Muhammad SAW untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikurangi lagi waktunya. Namun Nabi Muhammad SAW menjawab, sungguh saya telah kembali kepada Tuhanku sampai saya pun malu kepadanya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, wahai Muhammad, sesungguhnya ini adalah 5 waktu sholat sehari semalam. Setiap sholat pahalanya 10, maka semuanya 50 waktu sholat. Sejak saat itu, perintah sholat 5 waktu ditetapkan untuk Islam dan berlangsung hingga hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad.